Ada pertanyaan dari saudara kita. Izin bertanya, Komandan, apakah di Indonesia ada organisasi swasta setara militer yang bisa disewa untuk melaksanakan operasi atau pengawalan? Pertanyaan yang sangat bagus. Sebentar kawannya. Ini tumbuh lagi bulunya ini. Oke. Ini mantap kawan. Ya. Woi, licin langsung. Licin kawan. Nih. Licin. Ya. Mantap ya. Sudah modern ini sekarang. Nah, nih bisa dibuka. Nah, bisa dibersihkan juga dalamnya ya. Nih, hancur dia bulu-bulunya, jadi nggak kemana-mana. Pakai magnet lagi ya. Bisa dicuci pakai air. Ada di keranjang kuning di bawah. Baik, saya akan berusaha menjawab pertanyaan saudaraku. Ya, untuk saat ini, ya, belum ada suatu perusahaan, ya perusahaan swasta ya, yang setara militer. Yang ada sekarang baru setingkat perusahaan security yang tidak bersenjata. Ya tentunya kemampuannya tidak sampai setingkat militer. Nah sebenarnya kawan, tahun 2003 ya saya sudah punya sesuatu gambaran. Ya tahun 2003 itu waktu selesai pelatihan raider. Ya karena saya waktu itu banyak mempelajari ilmu-ilmu ya taktik dan strategi militer ya hampir di seluruh dunia, ya khususnya kepada negara-negara yang negara maju, ya yang tentaranya maju saya pelajari. Nah di situ saya menemukan ada perusahaan swasta ya yang setingkat militer. Ya kalau kita kenal ada namanya Blackwater yang di Amerika. Ya ini Blackwater ini yang biasanya dipakai oleh Amerika untuk berperan di Timur Tengah. Itu tentara bayaran. Nah ada Triple Canopy. Nah Triple Canopy itu pernah sama-sama saya. Ya itu tentara bayaran juga ini Triple Canopy. Itu ada di Papua. Ya di Papua di Timika ya. Di daerah Freeport. Nah itu tentara bayaran. Nah dan beberapa lagi ya. Ada di kalau Rusia juga ada ya. Rusia juga punya namanya Wagner. Ya. Turki juga punya. Ada beberapa negara yang memiliki perusahaan swasta yang setingkat militer. Sehingga waktu itu saya juga berkeinginan ya waktu itu. Ya waktu itu berkeinginan bagaimana tahun 2003 saya masih pangkat Letnan 2. Ya saya keluar dari TNI kemudian membuat ya sekolah tentara bayaran. Dan saya yakin banyak yang investasi di situ, banyak yang mau berinvestasi. Ya, saya mencarilah informasi seperti apa sih keuntungan dan kerugian ya, kelebihan atau kekurangan tentara bayaran ini. Saya cari-cari informasi. Nah ternyata kawan, tentara bayaran ini ya bisa mendatangkan ya income bagi negara. Bisa mendatangkan income bagi negara. Itu yang pertama keuntungannya. Yang kedua, di sini akan ada rakyat Indonesia yang terlatih di luar TNI. Yang tentunya kita harus doktrin bela negara, cinta tanah air. Nah, selama negara kita aman, tidak diserang negara lain, maka tentara bayaran ini ya bisa bekerja di seluruh dunia. Ya tentunya waktu itu saya sempat membayangkan membuat materinya ya, bahasa yang dia harus gunakan, materi-materinya. Karena taktik dan strategi itu ya hampir sama di seluruh dunia, hampir sama.
walaupun tidak sama persis, ya. Karena intinya di dalam menjalankan sebuah taktik dan strategi adalah kesabaran, ya, kesabaran seseorang, ya, yang menyusun strategi ini, ya. Selain kesabaran juga kecepatan mengambil keputusan dalam situasi skenario jika terjadi suatu eskalasi di luar rencana. Ya. Kalau sebuah perencanaan, taktik dan strategi seluruh dunia itu hampir sama. Tetapi di sini yang memiliki kelebihan adalah di luar rencana ini. Manakala terjadi sesuatu kegiatan yang di luar rencana, tapi disitulah bagaimana melatih seseorang segera mengambil sebuah keputusan yang berisiko, ya, dan berhasil. Ya. Karena tentara bayaran ini gajinya tinggi, kawan. Gajinya tinggi karena kalau dia mengamankan sebuah perusahaan, ya, kayak perusahaan minyak, ya, pertambangan emas dan apapun itu bayarannya tinggi dan ada kontraknya. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan tentara bayaran ini sekarang sudah berkembang. Mereka bukan hanya memiliki tank, tapi mereka sudah merambah, meningkat ke atas sampai kepada tingkat drone, ya, bahkan kapal. Ya, mungkin ke depan sampai ke tingkat kepemilikan pesawat. Ya, kalau pesawat, saya belum dengar ada perusahaan tentara bayaran yang memiliki pesawat tempur, belum. Ya, sampai sekarang. Kalau tank, sudah lama. Terus teknologi perorangan maupun per kelompok itu sudah ada. Ya, termasuk drone. Kalau pesawat, saya kira boleh, mungkin karena mahal kali, ya, mahal. Tapi ke depan mungkin bisa berkembang, yaitu bagaimana perusahaan tentara bayaran ini kerjasama dengan produksi, ya, pabrik pesawat. Nah, ini makanya tentara-tentara bayaran di Amerika, di Turki, di Rusia, ya, apakah Afghanistan apa Pakistan gitu, ya, ada berapa, itu mendatangkan income bagi negara. Nah, sebenarnya niat kecil saya itu masih ada. Yang penting pemerintah Indonesia ini memberikan, ya, kebebasan kepada warganya untuk membuat itu. Maka saya bisa mengakomodir, mengorganisir, ya, pembentukan perusahaan tentara bayaran di Indonesia. Nah, saya yakin banyak yang ingin daftar menjadi tentara bayaran, banyak sekali di negeri ini, banyak sekali. Ya, sisa saya atur mungkin pelatih-pelatihnya, ya, yang mantan-mantan TNI atau mantan Polri, ya, yang dari Brimob. Sisa diakomodir, siapa yang mempunyai spesialisasi ini dikumpulin, ya kan, dilatih dulu penyegaran. Bagaimana menurut sahabatku? Mendukung nggak cita-cita saya, yaitu membentuk perusahaan tentara bayaran di Indonesia? Kalau setuju, baikkan videonya, kawan. Sip.